Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Sufi Klasik. Anekdot-anekdot mengenai kehidupan tasawuf. Siti Rabiah Al-Adawiyah. Bagian 1. Pada suatu malam ketika Rabiah sedang salat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Sedemikian nyenyak tidurnya sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Seorang pencuri masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu dan mengambil cadar Rabiah. Ketika hendak pergi dari tempat itu didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Dilepaskannya cadar itu dan ditinggalkannya tempat itu dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Rabiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sekali lagi dilepaskannya cadar itu. 7 kali perbuatan seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah olehnya sebuah suara dari pojok pertapaan itu. Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabiah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya. Pergilah dari sini hai manusia jahanam. Tiada guna engkau mencoba-coba lagi. Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Kisah kedua. Dua orang pemuka agama datang mengunjungi Rabiah dan keduanya merasa lapar. Mudah-mudahan Rabiah akan menyuguhkan makanan kepada kita. Mereka berkata, makanan yang disuguhkan Rabiah pasti diperolehnya secara halal. Ketika mereka duduk, di depan mereka telah terhampar serbet dan di atasnya ada 2 potong roti. Melihat hal ini mereka sangat gembira. Tetapi saat itu pula seorang pengemis datang dan Rabiah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa. Namun mereka tidak berkata apa-apa. Tak berapa lama kemudian masuklah seorang pelayan wanita membawakan beberapa buah roti yang masih panas. Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu, si pelayan menjelaskan. Rabiah menghitung roti-roti tersebut. Semua berjumlah 18 buah. Mungkin sekali roti-roti ini bukan untukku, Rabiah berkata. Si pelayan berusaha meyakinkan Rabiah namun percuma saja. Akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya yang telah terjadi adalah bahwa pelayan itu telah mengambil 2 potong untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya, ia meminta 2 potong roti lagi kemudian kembali ke tempat Rabiah. Roti-roti itu dihitung oleh Rabiah. Ternyata semuanya ada 20 buah dan setelah itu barulah ia menerimanya. Roti-roti ini memang telah dikirimkan majikanmu untukku, kata Rabiah. Kemudian Rabiah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan namun masih dalam keadaan terheran-heran. Apakah rahasia di balik semua ini? Mereka bertanya kepada Rabiah. Kami ingin memakan rotimu sendiri tetapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi bahwa ke-18 roti itu bukanlah dimaksudkan untukmu. Tetapi kemudian ketika semuanya berjumlah 20 buah barulah engkau mau menerimanya. Rabiah menjawab. Sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega untuk menyuguhkan 2 potong roti kepada 2 orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya, mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan 2 potong roti itu kepadanya dan berkata kepada Allah yang Maha Besar, Ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu itu kupegang teguh. Kini telah kusedekahkan 2 potong roti untuk menyenangkan hatimu. Semoga engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya. Ketika ke-18 roti itu diantarkan kepadaku, tahulah aku bahwa sebagian darinya telah dicuri atau roti-roti itu bukan untuk disampaikan kepadaku. 3. Pada suatu hari pelayan wanita Rabiah hendak memasak sop bawang karena sudah agak lama mereka tidak memasak makanan. Ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabiah, aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah.
Tetapi Rabiah mencegah. Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya. Lupakanlah bawang itu. Segera setelah Rabiah berkata demikian, seekor burung meluncur dari langit, membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu Rabiah berkata, aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat. Rabiah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut. Hanya roti saja yang dimakannya. 4. Pada suatu hari Rabiah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, ibex sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang, dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Rabiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Rabiah segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Rabiah. Hal ini membuat Hasan kecewa. Mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku sedang mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Rabiah, apakah yang telah engkau makan pada hari ini? Rabiah balik bertanya, sup bawang. Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu. 5. Di hari lain, ketika Rabiah lewat di depan rumah Hasan. Saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Rabiah. Mula-mula Rabiah mengira hujan turun. Tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. Guru, menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual. Ia berkata kepada Hasan, tahanlah air matamu, jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera sehingga engkau tidak bisa mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari ia bertemu dengan Rabiah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Rabiah, Rabiah, marilah kita melakukan salat sunnah 2 rakaat di atas air. Rabiah menjawab, Hasan, jika engkau memperlihatkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain. Sesudah berkata, Rabiah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita. Hasan yang belum mencapai kepandaian seperti itu, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Rabiah mencoba menghiburnya dan berkata, Hasan, yang engkau lakukan tadi, bisa pula dilakukan oleh seekor ikan dan yang kulakukan tadi, bisa pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting itu. 6. Pada suatu malam, Hasan beserta 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabiah. Tetapi rumah itu gelap, tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Rabiah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Rabiah memancarkan cahaya terang benderang, bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam benderangnya. Jika ada seseorang yang bertanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Maka jawabanku adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika ia kemudian menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabil, maka jawabanku, barang siapa yang mengikuti jejak Nabi, akan mendapatkan sepercik kenabian. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW sendiri, barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar adalah 1/40 dari kenabian. 7. Pada suatu ketika Rabiah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan, dengan pesan, hendaklah engkau seperti sepotong lilin,
senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menginginkan agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Rabiah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini, Rabiah? Tanya Hasan. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Jawab Rabiah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan. Engkau lebih suka bertanya. Tetapi aku lebih suka menghayati. Jawab Rabiah. Nantikan kisah anekdot bagian 2 di video berikutnya.